Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya artis Vanessa Angel dan suami akibat kecelakaan tunggal kendaraan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilampangkan dan diterangkan kuburnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Mari kita bahas. Kematian nyata adanya. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Dalam agama Islam sendiri ditegaskan bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hal tentang kematian tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika waktu kematian telah datang menghampiri, manusia tidak dapat menolak atau menghindarinya. Oleh karena itu, selama hidup di dunia, manusia harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbuai oleh kenikmatan duniawi saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, "Perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kejahatan dunia, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari potongan ayat di atas jelas disebutkan bahwa kita semua sebagai makhluk hidup akan mati, dan kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kembali kepada kecelakaan yang menimpa almarhumah Vanessa dan almarhum suami, memang sudah takdir dari Allah bahwa almarhumah dan almarhum harus meninggal seperti itu. Akan tetapi kita bisa ambil beberapa pelajaran dari kejadian tersebut. 1. Selalu berdoa apabila hendak bepergian. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut doa sebelum bepergian. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya lalu dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga, para setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 2. Pentingnya memakai sabuk pengaman di kursi belakang. Fungsi dari sabuk pengaman adalah mengurangi risiko yang fatal apabila terjadi kecelakaan. Akan tetapi banyak para penumpang yang tidak mau menggunakan sabuk pengaman, terutama para penumpang di bagian belakang mobil. Hal ini akan mengakibatkan risiko yang fatal apabila terjadi kecelakaan. 3. Pastikan tubuh dalam keadaan fit dan segar, tidak mengantuk. Banyak kecelakaan terjadi akibat driver lelah dan mengantuk. Jadi sebelum berkendara, cukupkanlah beristirahat, tidur, agar badan segar dan sehat. 4. Kurangi kecepatan kendaraan. Pengemudi yang mengebut di jalan umum tidak pernah berhitung dengan risiko yang bisa terjadi. Semakin kencang kendaraan, maka semakin susah dikendalikan. Sebaiknya kecepatan kendaraan disesuaikan dengan maksimal kecepatan yang diizinkan untuk mencegah kecelakaan. 5. Periksa kondisi kendaraan. Banyak peristiwa kecelakaan disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak laik, seperti roda-roda kurang tekanan angin atau berlebih.
remblong. Jadi periksa kondisi kendaraan sebelum dipakai. 6. Konsentrasi saat berkendara. Hingga saat ini masih banyak pengendara mobil yang mengabaikan masalah keselamatan. Salah satunya mengemudi sambil bermain ponsel. Beberapa pakar keselamatan berkendara sebelumnya sudah cukup sering memberikan himbauan agar tidak melakukan aktivitas lain ketika mengemudi. Kondisi tersebut dapat menurunkan konsentrasi pengendara karena hilangnya fokus. Yang terakhir, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW saat berkendara. Karena salah satu keutamaan salawat adalah menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.